Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Andriani Rukmana, mengajar bahasa Indonesia di SMPN 1 Atap Cimanggung. Saya mengajar dari 2005 sampai sekarang. Perkenalkan Ibu, saya Eva Fatima Ya. dari PBSI IP Garut. Ya. Saya di sini ditugaskan untuk mewawancarai Ibu sebagai guru bahasa Indonesia di SMP ini. Ya. Ya, apakah Ibu tidak keberatan? Tidak. Alhamdulillah. Ibu, kita mulai saja ya, Bu. Ya. Hal pertama yang ingin saya ketahui selama Ibu mengajar di kelas, Ibu mengajar di kelas berapa? Saya di kelas 7 dan kelas 9. Oh, di kelas 7 dan kelas 9. Hal pertama yang ingin saya ketahui, apakah selama Ibu mengajar di kelas 7 maupun di kelas 9, apakah menemukan siswa yang memiliki kendala atau memiliki masalah yang Ibu hadapi selama Ibu mengajar di kelas? Ada Bu, sebagai guru bahasa tentu saja saya lebih menekan kepada keterampilan berbahasa. Nih di sini ada satu anak yang keterampilan berbahasanya satu yaitu membacanya kurang lancar. Iya, membaca kurang lancar. Iya. Membacanya kurang lancar. Iya. Nah, apakah membaca kurang lancarnya itu belum hafal atau bagaimana, Bu? Oh iya, setelah saya tes ya, ternyata anak tersebut belum bisa merangkai kata demi kata secara lancar, masih dieja Bu gitu. Oh, belum bisa Iya, merangkai ya? iya. Iya. Kemudian setelah Ibu mengetahui masalah yang Ibu hadapi di kelas, ada anak yang belum bisa merangkai kata Iya. menjadi sebuah kalimat. Iya. Bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Ya. Yang pertama yang saya lakukan ketika anak tidak bisa membaca untuk tahapan SMP ya, yang pertama yang saya lakukan yaitu pasti mengetes dulu, mengetes dulu anak dulu. Anak itu tidak bisa membacanya dari segi apa? Misalnya, apakah dia tidak mengenal huruf, apakah dia tidak mengenal suku kata, atau dia tidak mengenal kata, atau dia tidak bisa merangkai kata. Saya tes dulu sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Itu yang pertama yang saya lakukan. Terus yang kedua, saya melakukannya yaitu dengan memberikan buku bacaan sesuai dengan ketidakmampuan dia atau sesuai dengan usianya, misal usia dan ketidakmampuan dia. Misalnya saya memberikan buku, misalnya dia tidak bisa menentukan suku kata, saya memberikan buku yang di dalamnya membahas tentang suku kata. Terus apakah dia tidak bisa membaca merangkai kata, saya memberikan buku yang sesuai dengan ketidakmampuan dia gitu. Jadi disesuaikan lagi dengan ketidakmampuan dia gitu, di mana dia tidak mampunya. Terus yang ketiga, saya membuat perjanjian atau komitmen dengan anak tersebut untuk belajar membaca secara kontinu, misalnya secara terus menerus dalam 1 minggu misalnya. Saya memberikan waktu tiga kali dalam 1 minggu, tetapi harus ada komitmen mau hari apa dan jam berapa. Kenapa seperti itu? Karena biar anak itu tidak malas. Kalau kita sudah ada komitmen atau janji, berarti dia harus menepati gitu, seperti itu. Berarti ya. ditetapkan waktunya kapan gitu Bu. Ya, terus ada tahap selanjutnya. Setelah terus continue berlatih, saya memberikan catatan-catatan kecil kepada anak tersebut di dalam bukunya saja. Misalnya ketika dia berlatih membaca tanggal 8, misalnya dia sudah mencapai apa? Misalnya sudah bisa merangkai kata. Misalnya di tanggal 8 berikutnya, misalnya di minggu kedua, dia sudah bisa merangkai kalimat misalnya seperti itu. Jadi ada catatan kecil untuk tahu perkembangan dia dan bisa memotivasi dia gitu, bahwa saya sudah bisa mengenal kata, merangkai kata menjadi paragraf misalnya seperti itu. Iya, ada motivasi ya Bu ya. Catatan tersebut dikasihkan ke anaknya? Iya, dikasih ke anak, ditandatangan oleh saya, ditandatangan oleh saya dan ditandatangan oleh orang tua, diketahui oleh orang tua juga. Iya. Ya, terakhir mungkin yang setelah itu ada
evaluasi yang terakhir setiap 1 bulan, misalnya saya 1 bulan setelah anak continue belajar dengan saya, saya selalu memberikan mengetes ya Bu, dengan cara anak itu harus happy gitu. Kalau membaca itu saya mengetes dengan menyuguhkan sebuah lagu ke anak tersebut, lalu anak tersebut menyimak. Setelah menyimak, lalu oh itu lagu tentang apa, selanjutnya dia mulai tentang apa, lalu dia berbicara mengungkapkan apa yang dia lihat. Setelah ia berbicara, lalu dia mencoba untuk hal-hal, coba di sana ada kata apa, ada kalimat apa misalnya dari lirik tersebut, lalu dia membaca kan, keterampilan membaca. Setelah membaca, dia menuliskan kembali liriknya, itu seperti itu. Nah, saya mengevaluasinya seperti itu mungkin. Untuk evaluasinya. Iya. Berarti Ibu mah sudah sesuai ya. Iya. Jadi anak itu di tes awal dulu. Iya, tes awal dulu. Kemudian seperti kalau kita ke dokter diperiksa dulu, Iya, baru iya. dikasih obat Iya. yang sesuai dengan penyakitnya ya, seperti bagus itu. sekali Iya, Bu ya. iya. Ya. Berarti hasilnya ini sudah terlihat tuh atau Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Saya 1 semester mungkin ya sekarang, saya mulai masuk kelas 7, saya langsung tes sampai dengan sekarang, mengatasi anak yang tidak bisa membaca dengan 5 tahap yang tadi. Alhamdulillah anak itu sekarang sudah lancar, sudah lancar membaca Bu. Walaupun masih tidak terlalu lancar, masih ada sedikit terbata-bata ya, nggak apa-apalah gitu ya. Berproses ya. Bagus sekali Ibu ya, alhamdulillah. Ini memberikan sebuah masukan untuk saya. Semoga saya bisa menerapkannya untuk anak didik saya, terutama anak yang belum bisa lancar membaca. Iya. Semoga bermanfaat Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Putri, kelas 7A, sekolah di SMPN Satu Anak Cibinong.